Syarqawi rahimahumullahu ta'ala wa radiya anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina jami'an min barakatihima wa karamatihima wa ulumihima wa du'aihima wa nafahatihima wa nafa'atihima wa anwarihima wa asrarihima fid darain fid dini wad dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma daraba lidzalika mathalan. Thumma daraba kari-kari gawe sapa kiai musannif lidzalika maring mengkono-mengkono madzukira. Masalan ing tepo tulodo atau peribasan kata orang Jawa. Tsumma daraba kari-kari gawe sapa kiai musannif lidzalika maring mengkono-mengkono madzukira, apa yang telah disebut, apa yang telah dijelaskan di awal. Masalan ing tepo tulodo biqaulihi kelawan dawuh kiai musannif. Rupane dawuh fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju. Fama moko utawi barang nabatakan cukul apa ma. Fama moko utawi barang nabatakan cukul apa ma minal habbi. Habbi dengan fathah, nyatane saking biji-bijian, bukan hobi. Kalau hobi cinta, minal habbi saking biji-bijian, saking mimma saking barang lam yudfan, mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma. Mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma la yatimu iku. Ini khabarnya fama. Khabarnya fama. La yatimu iku ora sempurna nitajuhu. Nah, ini ada kesalahan cetak ya, kitab saya. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi kalau ada yang nggak beres, itu terasa bagi orang yang punya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Terasa. Beda kalau nggak punya ilmu, ya dibaca terus saja. Kemudian untuk meyakinkan, kalau sudah kita terasa bahwa itu susunannya tidak beres atau lafadznya nggak benar misalnya, kita terasa, ya. Maka untuk lebih meyakinkan kita lihat ibarat atau kitab yang lain, percetakan yang lain, atau kita lihat syarahnya. Kita lihat syarahnya. Jadi itu as-shawab nitaju bin nun la mita. Kita pembian dari nun itu yang betul ya. Yang betul, nah ini buktinya sudah. Kita percetakan yang lain ini beda sudah. Jadi kalau sama dengan percetakan saya,
Amarotullah Surabaya, ya, berarti sama dengan punya saya. Nita juhu opo cukulima layatimu iku ora sempurna. Nita juhu opo cukulima. Jadi beliau memberikan contoh, kan untuk bagaimana supaya ikhlas. Beliau kan mengatakan di perkataan awal, idfin wujudaka fi ardil khumul, ya. Jadi kalau untuk menjaga ikhlas, maka tanamlah wujudmu di ketidakterkenalan seperti bumi, ya. Bumi ini kan tidak terkenal seperti langit. Tidak terkenal seperti langit. Kalau langit kan lambang, karena di atas lambang mulia, dan terkenal langit. Kalau bumi diinjak-injak. Jadi kalau ingin ikhlas katanya, tanam wujudmu di ketidakterkenalan. Jadi orang kalau tidak terkenal itu lebih bisa ikhlas daripada orang terkenal. Jadi nggak enak juga. Di satu sisi terkenal itu nggak enak juga. Makanya jangan heran orang-orang tasawuf itu kadang dia menyembunyikan diri, nggak mau terkenal, nggak mau. Walaupun tidak semuanya. Kenapa? Mereka sengaja menanam wujudnya fi ardil khumul, di dalam ketidakterkenalan, hingga tidak ada orang tahu, ya supaya aman. Ibadahnya aman dari riya, dari sum'ah, supaya ikhlas, ya, supaya ikhlas. Kemudian beliau memberikan contoh. Kata beliau, barang yang tumbuh, ya, yang muncul, ya, dari barang yang tidak ditanam, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Tidak akan sempurna tumbuhnya. Jadi barang yang muncul, ya, tanpa melalui proses ditanam, yang muncul dengan sendirinya, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Jadi ibarat tanaman. Kan beliau berkata tanam wujudmu di dalam ketidakterkenalan, di dalam khumul, ya, bukan di dalam syuhra, kemasyhuran. Di dalam khumul, tanam wujudmu di dalam khumul. Kenapa harus begitu? Karena begini, ibarat, kata beliau, ibarat tanaman yang muncul dengan sendirinya tanpa proses ditanam, maka tidak akan sempurna. Munculnya itu, tumbuhnya itu tidak akan sempurna. Balik yakhruju metu apa dhaifan hale lemah, apes. Dhaifan hale lemah atau apes. Musfarron tur kuning tegesi kuru. Jadi tidak gemuk, ya, tidak gemuk hasilnya. Dhaifan hale apes atau lemah, musfarron tur kuning tegesi kuru. La yuntafa'u bihi, kang ora bisa den alak manfaat.
la yuntafa'u kang ora bisa den alap manfaat apa bihi kelawan ma. La yuntafa'u kang ora bisa den alap manfaat apa bihi kelawan ma. Al intifa'a at-tamma. Al intifa'a kelawan den alap manfaat at-tamma. Ini lagi. Ini ada kesalahan cetak. Jadi kalau kitab sampean pakai nun itu insya Allah salah cetak. Jadi yang betul dengan ta. At-tamma. Al-intifa'at tamma. Al-intifa'a kelawan dan alam manfaat at-tamma. At-tamma kan sempurna, kan sempurna. Jadi artinya bahkan kata yang menyarai bahkan tanaman itu akan keluar dalam keadaan lemah, kurus, tidak gemuk ya, tidak gemuk dan tidak bisa diambil manfaat. Maksudnya tidak bisa diambil manfaat dengan sempurna. Ya bisa, tapi kurang. Untuk mengambil manfaat itu kurang. Jadi itu kan memang beda. Jadi kalau ada tanaman itu muncul dengan sendirinya dengan tanaman yang kita tanam, kita rawat, maka hasilnya pada umumnya beda. Gak usah seperti itu kan. Dan di dalam kitab pernikahan itu, di dalam kitab pernikahan ya, kalau menanam, tapi tidak itu, ini sudah menanam ini ya, tapi tidak semangat, tidak semangat, maka munculnya anak itu, apa namanya, tak koros, mengantukkan. Jadi kalau mau bersantri ngantukkan, oh berarti bapak nambah tak pati manjat. Nah senaman tak pati manjat, tak semangat. Jadi beda, tak gairah. Jadi tak kupron, jadi maklima panolin. Jadi kemudian mau nabolo butuh semangat. Mau tak semangat, ketin anak padu ketonduan. Tombunnya baru ketonduan, ngantuan, lemes, loyo gitu. Itu berarti tak semangat. Minum kopi Arab. Apalagi yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi kata beliau, "Faman nabata mimman lam yudfan la yatimu nitaju." Jadi apapun yang muncul dengan sendirinya tanpa proses ditanam, maka tidak akan sempurna. Tumbuhnya, munculnya tidak akan sempurna. Dan itu ada ya? Hah? Ada ya? Oh, iya, seperti misalkan kacang atau apapun tanaman. Kalau dia muncul dengan sendirinya, tidak sebaik kacang yang kita tanam bijinya. Yang kita tanam biji, kemudian kita rawat, beda, sama. Kersen tumbuhnya kan lain. Kersen. Oke. Mungkin parasit juga itu ya, Ray? Apa parasit? Parasit itu kan yang tumbuh bukan dari tanah, di pohon, tanaman yang tumbuh dari tanaman. Benalu. Benalu. Oh iya. Dan tidak bisa diambil manfaat dengan sempurna. Wa idza lam yambut lan tatkalane ora cukul apa ma fal ghalibu moko utawi lumrai ayyal taqitahu iku nyento
iku nyenton jupuk, ya, iku nyenton jupuk ing ma atau iru apa manuk. Dan kalau nggak tumbuh tanaman itu ya yang mengambil manfaatnya burung. Kalau sudah jelek, ya, kalau sudah jelek. Bal ghalibu moko utawi lumrai ayal tapitohu iku nyento jupuk bu ing ma atau iru apa manuk fala yuntafa'u bi fala yuntafa'u moko ora bisa den alap manfaat. Fala yuntafa'u moko ora bisa den alap manfaat apa bi kelawan ma. Aidon kelawan mana? Aidon kelawan mana? Wa kadzalika as-saliku idza ta'ata asbab asy-syuhrat wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono manabata mimma lam yudfan ila akhirih. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono manabata as-saliku utawi wong kang ngambah berjalan menuju Allah, ngambah usul maring Allah, ngambah usul maring Allah. Idza ta'ata. Jadi kita harus ingat pelajaran yang lalu ya, bahwa dalam pandangan ilmu tasawuf orang itu terbagi tiga. Yang pertama adalah abid, orang yang ahli ibadah. Kemudian abid ini ya juga dibagi, ada abid yang bi'ilmin, ada yang abid bidun ilmin, orang yang ahli ibadah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan murid atau salik, ini sama, murid atau salik. Kemudian yang ketiga arif, al-arif billah. Jadi kalau abid, orang yang ahli ibadah, itu dia dengan ibadahnya dia mengharapkan surga, mengharapkan imbalan. Dia mengharapkan surga dan mengharap selamat dari siksa dan neraka. Itu abid. Jadi kita nilai sendiri diri kita ini ada di tingkatan mana. Jadi kalau ibadah kita karena mengharap surga, karena ingin selamat daripada neraka, ya tingkatannya di abid. Abid berarti. Kemudian yang kedua murid. Murid ini orang yang mengharapkan usul, orang yang mengharapkan sampai kepada Allah. Kemudian ibadah orang seperti ini, dia tidak mengharapkan apa-apa, hanya ingin ketemu dengan Allah, mendapat ridha Allah, itu aja. Masalah dikasih hadiah, terima kasih, kan begitu. Tapi tujuannya tidak mengharapkan surga, bukan karena surga, juga bukan karena takut ke neraka. Tapi tujuan dia ibadah adalah ingin usul, ingin ketemu dengan Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Jadi ini tingkatan murid atau salik, orang yang mengharapkan usul sampai kepada Allah, orang yang mengharapkan ketemu dengan Allah. Jadi gambarannya untuk mendekatkan kita kepada pendekatan secara rasional ya, pendekatan secara rasional, gambarannya seperti orang datang ke tunangan, misalnya yang punya tunangan, kita hari mungkin punya tunangan, atau tak Rizki mungkin punya tunangan, atau punya kekasih, punya idaman misalnya, datang ke rumahnya. Orang datang ke rumah seseorang itu kan macam-macam. Ada yang karena mengharap suguhannya, ada yang mengharap suguhannya, mengharap kopinya, tehnya, makanannya. Tapi bagi orang yang cinta, jadi salik ini adalah orang yang cinta ya. Bagi orang yang cinta, dia nggak butuh itu. Yang dia butuhkan ketemu. Yang dia butuhkan ketemu.
dengan orang yang dicintai. Butuhnya ketemu. Jadi nggak ada artinya itu suguhan itu nggak ada arti. Apalah artinya suguhan kalau nggak ketemu? Nggak ada artinya bagi orang yang cinta, ya. Bagi orang yang sedang mabuk cinta. Tapi kalau ketemu dengan orangnya, walaupun nggak diberi apa-apa, asik gitu. Asalkan ketemu, pokoknya ketemu, walaupun nggak dikasih kopi, nggak dikasih teh, nggak akan gerendem, nggak akan gerendem, nggak akan gerendem. Bagi orang yang cinta. Jadi itu salib. Orang yang mengharapkan wusul ilah, yang mengharapkan sampai kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah arif. Al-arif, ini orang yang sudah ma'rifat. Ini tingkatan wali sudah. Di atas itu. Di atas itu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mana bata asaliku utawi wong kang ngambah. Idza ta'ato tatkalane nandangi ngelakoni. Idza ta'ato tatkalane nandangi apa salik asbabasy syuhrati ing pira-pira sebabe kuncoro masyhur kemasyhuran. Asbabasy syuhrati ing pira-pira sebabe kuncoro atau masyhur, beken, terkenal, itu syuhra. Fi bidayatihi ing dalam permulaane as-salik. Fi bidayatihi ing dalam permulaane salik. Qalla, moga sedikit. Bukan tidak ada ya, tapi sedikit. Qalla moga sedikit ayyufliha apa nyentuh bejo. Ayyufliha apa nyentuh bejo sapa salik fi nihayatihi ing dalam pungkasane. Fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik. Allah moko sedidi ayyufliha apa nyentuh bejo sapa salik fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik. Jadi sama seperti itu kata beliau, orang yang mengharapkan wusul kepada Allah, kalau dia di awal sudah melakukan, mengerjakan sebab-sebab kemasyhuran, ya, seperti pangkat, mempunyai pangkat, kedudukan, itu kan min asbab syuhra, min asbab syuhra. Kalau dia di permulaan ya sudah melakukan sebab-sebab syuhra, maka sedikit yang akan beruntung di penghujungnya. Maka sedikit yang akan beruntung di penghujungnya. Makanya beliau kan mengingatkan kalau memang kalau kita sudah terkenal baru kemudian mempelajari tasawuf, maka yang wajib bagi kita itu pesan beliau adalah tawadu. Tawadu, harus tawadu. Karena untuk menjaga supaya kemasyhuran itu tidak menjadi penghalang untuk usulnya dia. Karena kemasyhuran ya, kan ada istilah itu kan, ada 3 ta yang bisa membuat orang buta. Ada 3 ta yang bisa membuat orang buta. Artinya ini bisa menjadi ya, bukan mesti, bisa, tergantung orangnya. Bisa menyebabkan orang itu sombong.
tiga ta bisa membuat orang buta. Apa yang pertama? Tahta. Ta yang pertama tahta, kedudukan, pangkat, jabatan. Kedudukan, pangkat, jabatan itu bisa membuat orang buta. Artinya bisa membuat orang sombong. Ini harus hati-hati. Kemudian ta yang kedua adalah harta, kekayaan. Ini harus hati-hati, harus waspada. Ta yang kedua yang bisa membuat orang buta, yang bisa membuat orang sombong adalah harta, kekayaan. Kemudian ta yang ketiga wanita. Wanita kan STT tak dosen bisa membuat orang buta. Bisa membuat orang buta. Hati-hati. Karena perempuan itu asik ya. Perempuan itu nikmat. Makanya bisa membuat orang buta. Makanya harus hati-hati. Kemudian ada lagi satu, yaitu ilmu. Ilmu ini bisa membuat orang buta. Artinya bisa membuat orang sombong dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Nabi mengingatkan man talaba ilman li arba'in dakhalan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Man talaba ilman li arba'in dakhalan nar. Siapa yang menuntut ilmu, ngaji, belajar, mondok, tapi niatnya salah. Karena salah satu dari 4 perkara ini niatnya, dakhalan nar. Bukan masuk surga, malah akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, liyubahiya bihil ulama. Liyubahiya bihil ulama. Dia nuntut ilmu, dia bangga-banggaan mau menjadi ulama. Jadi ingin supaya dia disebut ulama ya, misalnya. Ingin seperti itu. Padahal ulama itu pangkat yang tinggi, tapi ulama kan ada 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Dan makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah satu kitab beliau menyarati orang itu bisa disebut ulama harus memenuhi kriteria 7. Itu kata Habib Abdullah. Jadi maka kesimpulan saya begini. Jadi kalau kiai itu belum tentu ulama. Tapi kalau ulama pasti kiai. Ini kesimpulan saya. Jadi kalau kiai belum tentu ulama, karena ulama itu banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Kalau nggak salah beliau sebut itu di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. An-Nasaihud Diniyah. Syarat orang itu pantas disebut ulama. Jadi kalau kiai belum tentu ulama. Tapi kalau ulama pasti kiai. Nabi Abah, sebutan Abah. Haji. Abah. Abah itu kan orang tua. Abah itu macam-macam abah itu ya, kekasih bisa. Sakit, tapi sakit. Jadi abah itu kan
Ya, orang tua. Eki. Bapak Orang Pak, kalau sudah haji dikatakan apa biasa gitu. Makanya kalau Buya Said Muhammad itu bilang ke muridnya, aku lebih suka dipanggil Abuya oleh muridku daripada dipanggil Ustadz, Syekh. Itu beliau pendapatnya seperti aku lebih suka dipanggil Abuya oleh muridku daripada dipanggil Syekh. Kalau orang Arab nggak ada, kalau kiai nggak ada, nggak ada kiai di Arab itu nggak ada. Ada Ustadz. Kalau kiai kan Jawa, Jawa Madura, Jawa Madura. Jadi kenapa kalau kiai belum tentu ulama, kalau ulama pasti kiai. Itu paham saya. Satu, karena ulama itu ada beberapa syarat. Kemudian yang kedua, istilah kiai ini hanya ada di Jawa dan Madura. Dan ternyata dalam kamus yang namanya kiai itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Bahkan ada keris ya, ada keris namanya kiai. Kiai apa gitu namanya. Ada pendi itu namanya kiai. Kiai apa gitu namanya. Pendi itu dinamai kiai oleh orang Jawa. Artinya apa? Bahwa kiai ini adalah sesuatu yang dimuliakan, dihormati. Jadi makanya kalau kita nggak mau melepaskan keterkenalan itu, ya maka ya harus yang kita lakukan adalah tawadhu dan menganggap bahwa diri ini nggak ada apa-apanya. Harus menganggap wa alla yara li nafsihi maqaman, li nafsika maqaman, wa alla tara li nafsika maqaman, dan menganggap bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Ya memang iya, memang nggak ada apa-apanya. Jadi sebetulnya kita ini nggak pantas untuk sombong, itu nggak pantas. Kita ini dari min bidayatil khalqi, dari permulaan penciptaan, kita ini kalah dengan ayam. Kalah dengan ayam kita ini. Kalau kita mikir-mikir, ayam itu dari telur. Telur itu ada harganya. Ada harganya telur itu. Telur ayam, berapa ya telur ayam? 1.500. Telur etek, larangan boleh. Telur banyak, segeme, segeme, larangan boleh. Nggak boleh telur matua. Sedangkan kita ini min bidayatil khalqi, jadi min bidayatil wujud, kita ini diciptakan oleh Allah dari sperma, min nutfah, sperma, min mani, min nutfah. Sperma itu gak ada harganya. Tobung zemeli, ibu gimana ngamuk kau ini? Baru yakin dia, atar-atar nanti kau ini. Mau tak ngamuk kau ini? Orang ngajar. Kan ngamuk, menghina itu berarti. Mau coba ada telur. Oh, mau takung sekarang kau ini. Ini kejamur. Bisa dibuat jamu. Wa biqadri tahaqquqihi biwasfil khumuli yatahaqqaqu lahu maqamul ikhlas. Wa biqadri tahaqquqihi, lan kelawan kira-kirane nyotoni salik biwasfil khumuli, kelawan sifat ora kuncoro, ora terkenal.
biwasfil khumuli kelawan sifat ora kuncoro atau ora terkena yatahaqqaqu dadi nyoto lahu maring salik maqamul ikhlasi apa kedudukan ikhlas maqamul ikhlasi apa kedudukan ikhlas. Fama bena amrihi fil ibtida'i alal firari minal khalqi wa ikhmali dzikri wa adami hubbi syuhrati hatta idza faniyat awsafuhu wa baqiya bi rabbih kana ma'a maulahu in syaa azharahu wa in syaa akhfahu. Fama bena amrihi moko utawi apike perkorone salik fil ibtidai dalam permulaan. Jadi untuk masuk di tasawuf ini kalau untuk permulaan yang bagus ya, yang bagus. Tapi kita ini sudah repot sudah kadung ada di tengah-tengah ini sudah. Sudah ada kadung di tengah-tengah. Jadi fama bena amrihi moko utawi api atau mapani perkarane mapani atau api perkarane salik fil ibtida'i dalam permulaan alal firari iku ini kabarnya ma benar alal firari iku ing atase belayu minal khalqi saking makhluk lari daripada manusia artinya nyepi riyadhah wa ikhmali dzikri lan nyepeaken sebutan artinya enggak terkenal wa ikhmali mengkhumulkan wa ikhmali dzikri lan nyepeaken sebutan wa adami hubbi syuhrati lan sepine cinta masyhur atau kuncoro wa adami hubbi syuhrati lan sepine cinta kuncoro atau masyhur. Jadi sebaiknya untuk pemula, untuk permulaan. Jadi sebaiknya kata beliau menghindar daripada makhluk, kemudian meninggalkan keterkenalan dan meninggalkan cinta kemasyhuran. Kemudian hatta idza faniyat sehingga tatkalane wis fana wis entek ya. Tatkalane wis entek ausofuhu apa pira-pira sifate salik wa baqiyalan tetep sapa salik birabbihi kelawan pangirani salik birabbihi kelawan pangirani sadik kana mokono sapa salik ma'a maulahu iku sertane gustine salik ma'a maulahu iku sertane gustine salik. Baru setelah sifat-sifat itu kuat ya, sudah tidak ada sifat itu, sifat-sifat jelek maksudnya sudah nggak ada, sudah fana ya. Dan tinggallah dia dengan Allah, dengan Tuhannya. Insya'a
lamun ngersaaken maka dia akan pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Insya lamun ngersaaken sapa Allah sapa maulahu adharahu maka martelaaken sapa maulahu wa ing salik wa insya'a lan lamun ngersaaken sapa maulahu wa insya'a lan lamun ngersaaken sapa maulahu akhfahu maka nyamaraken sapa maulahu atau Allah hu ing salik. Jadi kemudian sudah tergantung Allah. Ya pasrah kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki dia dinampakkan ke masyarakat, dimunculkan di masyarakat, dia akan muncul. Kalau memang Allah menghendaki dia akan disembunyikan oleh Allah, dia akan tersembunyi. Qala dawu sayyidi sapa Gusti ingsun. Sayyidi sapa Gusti ingsun. Biasanya kalau sudah disebut as-sayyid itu Habib biasanya. Abul Abbasi rupani Abul Abbas. Qaddasallahu sirrahu. Qaddasa mugi-mugi nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing siri ing sanubarine sirrahu ing sanubarine Sayyid Abul Abbas. Qala dawu sayyidi sapa Gusti ingsun Abul Abbas rupane Syekh Abul Abbas qaddasallahu sirrahu mugi-mugi nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing sanubarine Sayyid Abul Abbas. Jadi doa qaddasallahu sirruhu atau quddisa sirruhu ini doa yang biasa diucapkan untuk para wali. Jadi biasanya kalau para wali itu didoakan qaddasallahu sirruhu. Apa kata beliau? Man ahabba al-zuhura fahuwa abdul zuhuri wa man ahabba al-khafa'a fahuwa abdul khafa'i wa man kana abdan lillahi fasawa'un alaihi adharahu au akhfahu. Man utawi sapane wong ahabba iku demen suka ya. Ahabba iku demen sapa man adzuhur ing pertelo. Siapa yang suka muncul ya suka terkenal, suka muncul misalnya. Bahwa moko utawi man abduz zuhuri iku kaulane pertelo. Jadi berarti dia budaknya kemasyhuran, budaknya keterkenalan itu. Bahwa moko utawi man abdul zuhuri iku kaulane pertelo. Wa man lan utawi sabane wong ahabba iku demen sapa man ya. Ahabba iku demen sapa man al khafa'a ing samar. Tapi tidak baik juga menurut beliau ini khafa ini. Bahwa moko utawi man abdul khafa'i bahwa moko utawi man abdul khafa'i iku kaulane sama. Jadi siapa yang suka terkenal maka dia akan menjadi budaknya terkenal. Siapa yang suka tersembunyi ya, makanya dia juga menjadi budaknya tersembunyi ya. Wa man kana 'abdan lillah ini yang dikehendaki beliau. Wa man lan utawi sapane wong kana iku ono sapa man abdan iku kaula lillahi kedue Allah. Abdan iku kaula lillahi kedue Allah fasawaun alaihi adharahu
au akhfahu. Fasawaun moko iku padha. Fasawaun moko iku padha. Jadi sawaun ini khabar muqaddam ya. Mubtada'nya mana muakhar, yaitu jumlah. Azharahu ini menjadi mubtada'nya. Jumlahnya ada dulu ya. Jumlahnya bukan fi'il, enggak ada mubtada itu fi'il. Tapi kalau qasad yang disejo itu ada jumlahnya enggak masalah. Jadi makanya jumlah azharahu ini menjadi mubtada. Jadi sama pokoknya susunan seperti ini seperti di dalam Al-Quran. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau juga ada di dalam surat Yasin, ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi sawa'un iku podo alaihi ing atase man waman lan utawi sabane wong ya karena iku ana sapa man abdan iku kaula lillahi kedue Allah fasawaun maka iku padha alaihi ing atase man azharahu utawi ana to mertelaaken sapa Allah. Di situ ada istibham ya, ada istibham dibuang. Jadi asal susunan a'adharahu utawi ana to mertelaaken atau munculaken ya sapa Allah hu ing man au akhfahu. Nah ini lagi ada kesalahan cetak ini. Jadi di situ kan ikhfa bahasanya, tapi tidak cocok. Maka yang betul ta'ala shawab akhfahu, dan di atas sudah ada perbandingan itu. Coba kita lihat kitab yang lain, ini kan akhfahu, jelas akhfahu. Au akhfahu bukan hamzah itu bukan, tapi ha. Au akhfahu utawa nyamaraken sapa Allah hu ing man. Dan barang siapa yang menjadi hambanya Allah ya, bukan hambanya keterkenalan, kemunculan, bukan hambanya ketersembunyian, tapi dia menjadi hambanya Allah, maka bagi orang itu sama, dimunculkan atau tidak dimunculkan oleh Allah sama bagi dia, bagi orang yang seperti ini. Basawaun moko iku padha alaihi ing atase man a'adharahu utawi ana to munculaken atau mertelaaken sapa Allah hu ing man au akhfahu utawa nyamaraken atau menyembunyikan sapa Allah hu ing man. Intaha wis rampung apa qaulu Sayyidi Abil Abbas. Inta alif ha ini singkatan dari intaha. Alif ha ini singkatan dari inta. Ini inta wis rampung apa qaulu Sayyidi Abil Abbas qaddasallahu sirrahu. Jika itu khulafa mana ada khulafa sebetulnya dia benar Man ahabba mana ada duhur yang sudah biasa man ada khulafa wa man ahabbal khafa'a. itu khulafa Biar salah. Itu seperti itu mungkin. Kemudian saya salah cetak nih. Jadi waman ahabbal khafa'a bukan khulafa, bukan. Jauh mas. Cinta khulafa apa kaitannya ini? Jauh. Khulafa itu kan zamannya khalifah. Zamannya khalifah jauh. Berarti di Nabiyan nih saya giliran makin salah cetak. Waman ahabbal khafa'a fahuwa abdul khafa'. Waman ahabbal khulafa fahuwa abdul khulafa. Ini perbandingan lebih zuhur. Jadi ini kan perbandingannya dengan zuhur. Jadi kebalikannya zuhur kan khafa. Kebalikannya zuhur itu khafa.
Indah habis rampung apa kaulu Sayyidi Abil Abbas qaddasallahu sirrahu wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa qarabatil lana fi dinina ma'alil kutri unza Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a na'dha bil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana aslih lana wa akirra bir ridha minkal uyun waqti anna Rabbana qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur amratu kafan sabbahan bihal hasa wa arwatil jaysha bima'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati amratu kafan sabbahan bihal hasa wa arwatil ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati amratu kafan sabbahan bihal hasa wa arwatil jaysha ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqi bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alif wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma amin Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwaka ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya amin wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saya tadi bilang nyebut hadis Nabi man talaba ilman di arba'in dakhalan nar. Siapa yang menuntut ilmu karena 4 perkara dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka, bukan akan masuk surga. Yang pertama, diyubadi ulama, supaya dia disebut ulama, dia bangga supaya dia disebut ulama. Satu. Yang kedua, niatnya ingin menjadi ulama. Kemudian yang kedua, liyumariya bihi sufaha, tujuannya untuk mendebati orang-orang bodoh. Ya. Liyumariya bihi sufaha, liyumariya bihi sufaha, untuk mendebati orang-orang yang bodoh. Jadi biar dia bisa dalili orang-orang bodoh. Jadi sebentar-sebentar kalau ketemu orang bodoh, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi, qala Allah Ta'ala. Sebentar-sebentar muncul itu dalil-dalilnya. Itu tidak baik seperti. Kemudian yang ketiga, auliyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, untuk menghadapkan wajah manusia itu kepada dia. Jadi supaya semua orang ini menghadap kepada dia. Itu kalau punya tujuan seperti itu. Kemudian yang keempat, auliya khuda
minal umara. Au liya'khudha minal umara. Yang keempat, dia menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari umara. Apa itu ya? Imma harta wa imma kedudukan. Dia mengharapkan dari penguasa, ya, mengharapkan dari penguasa itu. Jadi imma pangkat atau imma kedudukan, uang atau kedudukan. Kalau niatnya seperti itu, maka harus dirubah niatnya, harus dirubah. Ya termasuk misalnya niat untuk mendapatkan yang kuliah misalnya, untuk mendapatkan S misalnya ya. Untuk mendapatkan S ini, makanya jangan dijadikan, maksudnya jangan dijadikan niat pertama itu. Maksudnya niatnya berikutnya, pokok niat pertama li talabi ridho illahi ta'ala, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Titik. Mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Selebihnya terserah sudah. Selebihnya terserah, mau cari apa pangkat, mau ingin apa namanya titel misalnya, supaya dapat titel. Yang nggak boleh itu ditaruh di pertama. Yang nggak boleh itu niat itu ditaruh di pertama. Jadi taruh di belakang itu kalau ingin titel. Yang pertama ya, libtigha'i mardatillah. Libtigha'i mardatillah. Mengharap ridha Allah, kemudian menghilangkan kebodohan. Titik sudah. Jadi misalnya kalau saya dari awal umpamanya, dari awal niatnya salah, ya dirubah, diperbarui niat itu. Diperbarui niat itu. Misalnya mondok sudah 5 tahun, niatnya sudah gak benar dari awal. Begitu 5 tahun karena dapat ilmu misalnya, kemudian dia sadar bahwa niat dia dari awal sudah gak benar, dirubah niat itu, dirubah, diperbarui. Jadi dunia memperbarui niat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajar, setiap beliau ngajar, tadi itu yang seperti saya baca itu, selalu beliau memperbaharui niatnya. Jadi yang saya baca Nawaina itu amalannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajar. Setiap beliau ngajar, beliau mengatakan Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair at-tabarruk wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu niatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajar. Makanya saya baca supaya kita memperbarui niat kita ya. Dan juga harapannya, karena ini niatnya wali ya, niatnya Habib yang wali, bukan hanya sekedar Habib beliau, beliau adalah walinya Allah. Dan mudah-mudahan dengan membaca itu, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah doanya. Kita mendapatkan barokah doanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.